Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi mengenai integral. Sebelumnya kan kita sudah mempelajari materi mengenai turunan ya, turunan fungsi. Nah, integral ini merupakan kebalikannya. Oke, langsung saja ya. Yang A, pengertian integral. Integral merupakan kebalikan dari turunan atau inverse-nya juga bisa. Misalkan terdapat suatu fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 3, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 6x kuadrat. Tahu ya memperoleh f aksen x dari mana? Sebelumnya kan kita sudah pelajari ya. Jadi 3 dikali 2 kita peroleh 6. Kemudian pangkatnya 3 ini kita kurangi dengan 1. Jadi kita peroleh pangkat 2. Nah, kondisi mengubah turunannya ini, f aksen x sama dengan 6x kuadrat, menjadi fungsi sebelum diturunkan, yaitu fx sama dengan 2x pangkat 3, itu disebut integral. Nah, jadi menentukan fungsi fx dari f aksen x berarti menentukan anti turunan dari f aksen x. Sehingga integral merupakan anti turunan atau anti diferensial atau operasi inverse terhadap diferensial. Next, integral tak tentu. Nah, jadi integral itu ada dua macam ya. Yang pertama itu ada integral tak tentu dan yang kedua ada integral tentu. Nah, integral tak tentu ini dia ciri-cirinya tidak memiliki batas. Nah, di simbol integral ini dia tidak ada batas atas dan batas bawahnya. Tetapi pada integral tentu dia akan memiliki batas. Di sini kita bisa sebut AB gitu ya. Pada integral tentu. Nah, yang pertama pengertian integral tak tentu. Pengintegralan fungsi fx yang ditulis sebagai integral fx dx disebut integral tak tentu dari fx. Jika f besar x anti turunan dari fx, maka di sini rumus umumnya integral fx dx sama dengan fx plus c. Nah, keterangannya di sini integral ini disebut dengan notasi integral. Kemudian fx-nya itu merupakan fungsi integran, fx-nya fungsi integral umum yang bersifat f aksen x sama dengan fx. C-nya konstanta pengintegralan. Nah, yang selanjutnya kedua sifat integral tak tentu. Kita anggap ya, misalkan fx itu suatu fungsi x, kemudian k itu adalah konstanta dan c itu juga konstanta hasil pengintegralan. Nah, maka integral ini memiliki beberapa sifat. Ada 4 ya. Oke, yang pertama, integral dx sama dengan x plus c. Oke, bagian ini ya. Integral dx sama dengan x plus c. Nah, apabila ada suatu fungsi, ya integral dx ini sama saja di sini terdapat angka 1, ya tidak? Terdapat angka 1. Jadi integral 1 dx sama saja seperti itu ya. Jadi sama dengan x plus c. Atau misalkan di sini terdapat konstanta lain, bisa juga kita asumsikan 3, 4 dan seterusnya. Maka jika kita integralkan, kita tambahkan x. Ya, jika kita integralkan kita tambahkan x, kemudian plus c karena dia integral tak tentu. Yang kedua, integral k fx dx. Nah, k ini kan merupakan konstanta, kemudian fx-nya ini suatu fungsi x dx ya. Sama dengan k integral fx dx. Nah, perbedaannya di sini adalah k ini koefisien k atau koefisien ini kita pindahkan ke sebelum integral. Untuk cara ini dipergunakan untuk mempermudah pengintegralan. Jadi kan kita bisa pindahkan terlebih dahulu koefisiennya di sebelum integral, kemudian kita cari integral dari fungsinya. Seperti itu ya. Selanjutnya, integral dalam kurung fx plus minus gx dx, tutup kurung dx ya. Jadi apabila ada dua fungsi fx dan fungsi gx, baik itu penjumlahan atau pengurangan, cara mengerjakannya kita bisa uraikan satu persatu. Jadi
kita bisa integralkan dulu yang fungsi fx-nya, kemudian kita bisa jumlahkan atau kita kurangi dengan integral gx-nya. Jadi kita kerjakan secara terpisah seperti itu. Apabila terdapat dua fungsi ya, tadi yang di dalam kurung kita bisa kerjakan satu per satu. Nah, begitu. Yang selanjutnya, integral ax pangkat n dx. Ini sama seperti cara umumnya, cara penyelesaian. Apabila terdapat a x pangkat n dx-nya, kalau kita integralkan maka a ini koefisien, kemudian per n plus 1. Jadi a ini koefisiennya kita bagi dengan pangkatnya ditambahkan dengan 1. Kan n-nya ini pangkatnya. Jadi a per n plus 1, kemudian x-nya bagian pangkatnya kita juga tambah 1. Nah, ini perbedaannya antara integral dengan turunan. Jika integral kan kita jumlahkan, tetapi jika turunan kita kurangi, ya kan? Kemudian plus c. Selanjutnya contoh ya. Di sini ada 4 A, B, C, D. Selesaikan integral berikut. Yang A, integral x pangkat 3 dx. Cara penyelesaiannya, nah seperti tadi ya, seperti pada rumus yang awalnya. Karena ini x pangkat 3 berarti kan dia koefisiennya 1. Koefisiennya 1, kemudian 1 per 3 plus 1, pangkatnya ini kan 1 dibagi pangkatnya ditambahkan dengan 1, kemudian pangkat atasnya kita juga tambahkan dengan 1. Sehingga kita peroleh hasilnya 1 per 3 ditambah 1 kan 4. Jadi 1 per 4 x pangkat 4 plus c. Ya. Selanjutnya integral x 3 per 2 dx. Caranya sama seperti yang sebelumnya, yang A, tetapi yang membedakan di sini pangkatnya adalah berbentuk pecahan ya. Jadi sama saja sebenarnya kita buat jadi 1 per 3 per 2 ditambah 1, kemudian pangkatnya kita juga tambahkan dengan 1. Jadi kita peroleh hasilnya 2 per 5. Ini dapat 2 per 5 dari mana nih? Oke, dari 3 per 2 ditambah 1. 3 per 2 ditambah 1, kita buat 1 ini menjadi 2 per 2 ya. Jadi kita peroleh 5 per 2. Nah, karena 5 per 2 ini akan kita ubahkan, ini 1 per 5 per 2. Agak ribet ya, jadi kita ubah, kita naikkan 5 per 2-nya ini, jadi otomatis dibalik. Jadi 2 per 5. 2 per 5 x pangkat 5 per 2 plus c. Yang selanjutnya ini juga sama, yang C, integral dari 2 pangkat 4, 2 dikali akar x pangkat 3 diakarkan dengan 4 ya. Oke, kita ubah dulu bentuknya supaya lebih mudah menjadi pecahan. Nih, menjadi x pangkat 3 per 4 dx. 2-nya ini kan k tadi, nah k-nya kan kita bisa pindahkan terlebih dahulu ke sebelum integral supaya mempermudah proses perhitungan. Oke, tinggal 2 dikali x, maka 3 per 4 ditambah 1, seperti biasa perhitungannya ya, kalian pasti sudah bisa. Nanti 2-nya kita peroleh jadi hasilnya 8 per 7 x pangkat 2 per 4 plus c. Yang D, nah yang D ini sama seperti rumus yang ini. Kita menerapkan rumus yang ini, yang ketiga ini ya, yang plus minus, yang penjumlahan. Oke, jadi soalnya integral dalam kurung 6x kuadrat plus 2x min 3 dx sama dengan, nah ini kita bisa kerjakan secara terpisah-pisah. Jadi kita integralkan dulu yang 6x pangkat 2 dx, kita integralkan sendiri yang 2x, dan kita integralkan sendiri yang 3. Nah, jadi kita peroleh 2x pangkat 3 plus x kuadrat min 3x plus c. Oke, mudah ya. Sekian penjelasan dari Ibu. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa kita diskusikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.